Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Rema Pagi hari ini dengan topik yang baru, dari iman kepada ketaatan. Pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang masih muda yang Alkitab catat dan menjadi seorang pejabat di negeri orang, yaitu Yusuf. Dalam Ibrani 11 ayat 22, karena iman menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya supaya kelak ketika bangsa ini keluar, dan hebatnya Yusuf sudah tahu apa yang akan terjadi sesudah dia mati, bahwa bangsa Israel akan kembali lagi ke asalnya, yaitu ke tanah Kanaan. Betapa mulianya jika nama kita diukir di aula iman di surga. Kalau kita melihat, nama Yusuf pasti ada di sana. Semua pencobaan yang ia alami pada akhirnya dilunasi ketika Roh Kudus memasukkan namanya dalam Ibrani pasal 11 sebagai seorang pahlawan iman. Kita tidak akan memahami semua peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Yang kita harus lakukan adalah mengucap syukur dan terus mengikuti arah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tetapi akan ada datang hari di mana kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita atau Tuhan mengizinkan menemui benturan-benturan kehidupan untuk belajar tentang hikmat. Yusuf berbicara terus terang kepada saudaranya dan menyatakan kepada saudaranya ketika saudara-saudaranya takut bahwa mereka mungkin akan dibunuh atau akan dikucilkan atau diperbudak oleh Yusuf ketika ayah mereka Yakub meninggal. Tetapi di sana ada suatu kalimat yang menarik dan sangat menyentuh hati saya. Di dalam Kejadian 50 ayat 10 dia bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf tidak lagi mengingat akan dosa-dosa saudaranya. Ketika dia masih di rumah ayahnya, dia dikucilkan, bahkan mereka masukkan Yusuf ke dalam sumur, dan pada akhirnya dia dijual di tanah Mesir. Tidak sampai di situ, Yusuf juga mengalami fitnahan dari seorang istri bosnya itu, dan pada akhirnya Yusuf juga harus masuk ke penjara. Ada begitu banyak rintangan, halangan yang dihadapi oleh Yusuf. Apakah sebagai manusia biasa mungkin wajar jika Yusuf membenci saudara-saudaranya, karena ulah saudara-saudaranya lah menyebabkan Yusuf menjadi terhina, bahkan masuk di dalam penjara. Tetapi ada kalimat yang menarik. Yusuf tidak mengingat itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yusuf hanya mengingat bahwa apa yang mereka lakukan ada maksud Tuhan yang baik. Dia bilang, karena inilah bahwa Tuhan punya tujuan untuk memelihara bangsa-bangsa yang besar, supaya bangsa yang besar ini tidak menjadi punah. Tidak menjadi punah. Dan ini benar-benar terjadi. Bayangkan kalau Yusuf tidak menjadi penguasa di tanah Mesir, maka saudara-saudara ini, saudara Yusuf dan orang tuanya mungkin akan menyebabkan mereka mati karena kelaparan. Kita yakin dan tahu sekarang bahwa Allah menjadi rekan dalam kerja kita. Allah membuat segala sesuatu yang terjadi dan yang disusunnya dengan tepat dalam suatu rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rev. Selwyn Hughes menulis, melalui kejadian yang tak terhitung banyaknya dalam kehidupan kita, ada sebuah tangan yang memimpin, yang mengambil serat-serat kehidupan dan membuatnya menjadi tali yang kuat, sehingga atau walaupun agaknya tersembunyi bagi kita untuk beberapa saat, dan akan kita pandang dari sudut pandang kekekalan. Jika kita seorang yang percaya, maka hidup kita bukanlah rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang kacau, tetapi sebuah cerita yang akan menarik. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi hari ini, kalau ada orang di sekitar kita menyakiti kita atau mungkin menghina, memfitnah kita, tetapi mari kita jadikan itu semua Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Yesus Kristus. Allah memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di hidup kita. Dan dari situ dibuatnya sebuah cerita
yang mempunyai keterkaitan dengan tujuan yang dapat dicocokkan dalam cerita yang lebih besar lagi. Tuhan membuat sebuah cerita yang mempunyai awal, pertengahan, dan akhir. Semua yang ada di dalamnya mempunyai makna tersendiri. Tidak ada yang tidak cocok. Di balik peristiwa yang nampaknya kacau dan tidak menentu dalam hidup kita, Tuhan sedang menulis sebuah kisah yang lebih besar, yaitu kisah ilahi. Penulisnya disebut sebagai seorang yang olehnya satu pun tidak terlupakan. Penulis ilahi tidak melewatkan sesuatu. Demikian yang dapat kita yakinkan kepada diri kita sendiri. Dia dapat membuat cerita dari apa saja. Bila kita membaca kisah kehidupan Yusuf dalam konteks Ibrani 11 ayat 22 ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa semua peristiwa dalam sejarah Yusuf sangat relevan dalam promosi dari Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Itu yang ditulis di dalam Kolose 3 ayat 3, terjemahan NIV. Berjalanlah dalam iman dan hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus merajut mantel warna-warni dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersinar cemerlang dalam kehidupan di dalam kemuliaannya. Hidup taat dan beriman akan memberikan kita sebuah kehormatan dan bukan dipermalukan. Dalam Alkitab, iman dan ketaatan adalah bagaikan saudara kembar. Mereka berjalan bergandengan tangan. Waktu kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, firman itu akan membawa kita kepada iman dan ketaatan. Alkitab berkata dalam 1 Samuel 15 ayat 22 bahwa ketaatan lebih baik daripada sebuah pengorbanan. Kata taat berasal dari kata Ibrani yang berarti sama, yang berarti mendengarkan, memperhatikan, memperdengarkan, dan mengumumkan. Kata sama juga dapat berarti memperoleh pengetahuan tentang sesuatu. Mendengar suara Tuhan akan menghasilkan ketaatan dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita mendengar firman Tuhan? Yaitu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan renungan singkat atau khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita, sehingga kita boleh berjalan dengan standar firman Tuhan. Mempunyai iman tanpa ketaatan berarti kematian dalam pekerjaan pelayanan kita. Dalam pekerjaan kita, Allah memberikan kepada kita hati yang mendengar, mempunyai ketajaman berpikir dan pengertian untuk menimbang setiap persoalan atau perkara dalam hidup ini. Tuhan akan memberikan hikmat kita, mana perkara yang harus kita kerjakan, mana perkara yang tidak boleh kita kerjakan, mana yang perkara yang harus dikerjakan secepat mungkin, mana perkara yang dikerjakan nantinya. Hari ini, di zaman ini, Tuhan sedang membangkitkan angkatan Yusuf yang baru. Yusuf di akhir zaman yang akan berdiri bagi kemuliaan firman-Nya dan membangun rumahnya untuk mengantar masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Kiranya kita semua menjadi Yusuf-Yusuf di generasi baru ini yang mempunyai ketaatan dan membawa kita kepada iman yang sejati, yaitu kepada iman kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Shalom.